Assalamualaikum teman-teman Opodap semua. Selamat datang kembali di channel Opodap. Ini adalah video ke-15 dari tutorial belajar Excel untuk pemula ya. Pada video tutorial belajar Excel untuk pemula ini, saat ini kita akan mempelajari dasar-dasar dari pivot tabel dan pivot chart ya. Jadi apa itu pivot tabel? Hampir sama dengan chart atau filter ya. Jadi sebenarnya di Excel kita sudah dapat memfilter seperti ini. Kita bisa memilih menampilkan data baju pria, kemudian pada kuartal 1 saja misalkan, dan pada tahun 2020. Di sini kita sudah mengetahui keuntungan dari baju pria pada kuartal 1, pada toko 1 misalkan gitu ya. Tapi dengan pivot tabel, ini akan lebih memudahkan teman-teman dalam menganalisa data yang dimiliki. Pada kasus ini adalah data penjualan selama 2 tahun ya. Oke, langsung saja masuk ke materi tentang pivot tabel dan pivot chart. Di sini saya mempunyai penjualan baju pada 3 toko selama 2 tahun ya. Nah, di sini kita mempunyai produk, kemudian toko, bulan, tahun, kuartal, jumlah penjualan ini ya. Kemudian harga dasar, harga jual, dan keuntungan. Untuk jumlah, kita akan masukkan secara random. Kita tulis sama dengan, kita masukkan rumusnya. Kita menggunakan rumus range between ya. Range between kita masukkan datanya misalkan di antara 50 sampai dengan 100. Kemudian enter. Kemudian harga dasar kita akan harga dasar ini harga dasar, harga jual, dan keuntungan ini kita setting dulu ke dalam mata uang rupiah ya. Klik kanan, kemudian format cell, dan pilih mata uang. Di sini sudah menggunakan rupiah sebagai mata uang Indonesia dan 0 di belakang koma. Jadi artinya tidak ada angka di belakang koma ya. Dan kemudian saya pilih opsi jika ada minus, maka angkanya akan berwarna merah. Lalu klik OK. Harga dasar, harga jual, dan keuntungan ini kita akan samakan menggunakan random between ya. Kita tulis sama dengan, kemudian range between. Kita tulis angkanya, misalkan harganya kisaran 150.000 sampai dengan 200.000 ya. Kurung tutup. Harga jualnya ini kisaran 200.000 sampai 250.000 ya. Lalu keuntungan ini kita akan memasukkan rumus harga jual dikalikan dengan jumlah, kemudian kurung tutup dikurangi, kurung buka dulu, harga dasar dikalikan jumlah, kemudian kurung tutup, lalu enter. Nah, ini keuntungan kita saat ini ya. Jadi nilai ini akan berubah-ubah nantinya ya, karena kita menggunakan rumus random between. Oke, kita akan copy semuanya ke bawah. Dan inilah contoh database kecil kita. Penjualan selama 2 tahun ya, pada 3 toko dan beberapa produk ya. Lembar 1 ini saya akan ganti menjadi data. Jadi apa itu pivot tabel? Teman-teman akan mengetahuinya insya Allah setelah melihat video ini ya. Dasar-dasar dari pivot tabel. Sebelumnya kita setting dulu di sini tabel. Setelah ini kita pilih pivot tabel, kita masuk ke tab sisipkan, kemudian pivot tabel, kemudian klik OK. Secara otomatis Excel akan membuka
sheet baru di sini ya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Di sini tampak seperti kosong ya, tapi lihat di sebelah kanan ini ada beberapa produk, toko, bulan, tahun, kuartal, dan lain-lain ya. Apa yang dapat kita lakukan dengan ini? Kita akan coba memasukkan produk. Nah, secara otomatis data produk itu akan muncul di sini ya. Kemudian kita akan memilih kuartal. Di sini ada filter, ada kolom, kemudian baris, dan nilai. Nah, ini baris itu adalah ini, ke kanan ini baris. Artinya produk akan ditulis pada baris pertama, kemudian baru kuartal. Oke, jadi terlihat tabelnya seperti ini ya. Oke, apa yang akan kita lakukan lagi? Misalkan kolom ini kita tambahkan tahunnya. Tahun ini kita masukkan ke kolom. Jadi seperti ini terlihat kolom tahun 2020 dan 2021. Di sini kita bisa filter. Tahun ini bisa kita filter, misalkan kita ingin penjualan pada tahun 2021. Secara otomatis Excel akan memfilternya seperti ini ya. Oke, untuk jumlahnya ini kita bisa masukkan. Ini kita hapus ya, total keseluruhan. Kita ganti dengan keuntungan di sini. Dan ini adalah total keseluruhan keuntungan dari tahun 2021 ya. Kita pilih semua dulu ya. Selanjutnya di kolom filter, kita akan masukkan toko ya. Toko ini kita akan masukkan ke filter. Di sini nanti kita bisa melihat misalkan keuntungan pada toko 1 seperti ini pada tahun 2021 ya. Oke, dan inilah dasar-dasar pivot tabel ya. Semoga teman-teman dapat mudah untuk memahaminya ya. Di sini saya akan ganti pivot tabel. Oke, kita masuk kembali ke sini ya, ke sheet data. Untuk pivot tabel, teman-teman bisa memilih, misalkan ini pivot yang dianjurkan ya. Jadi secara otomatis Excel akan merekomendasikan pivot tabel yang tepat untuk database yang kita miliki saat ini. Oke, klik betul saja. Dan inilah pivot tabel ya. Saya rasa sangat mudah untuk dipahami ya. Namun sekali lagi, jika teman-teman tidak mempraktekannya, mungkin akan terasa sulit untuk melakukannya ya. Namun ini sebenarnya masalah praktek ya. Semakin teman-teman banyak berlatih, semakin mudah untuk melakukannya. Selanjutnya, kita akan bicara tentang pivot chart atau diagram pivot ya. Dari data ini, kita bisa pilih pivot chart di sini. Lalu kita pilih pivot chart and pivot table. Oke. Secara otomatis Excel pun akan membuat sheet baru. Sampai pada bagian ini, teman-taman harus memutuskan apakah teman-teman perlu membuat diagram untuk database yang nantinya teman-teman gunakan. Namun di sini Opodap ingin memberikan pemahaman dasarnya saja ya. Nanti teman-teman bisa improvisasi sendiri. Oke, dengan data yang sama kita akan mencoba memasukkan dengan struktur seperti ini ya. Sehingga nanti tertampil chart atau diagramnya seperti apa. Apa yang dapat kita lakukan dengan pivot chart ini? Kita akan menggunakan struktur yang sama dengan pivot tabel sebelumnya ya. Produk pada baris, kemudian baris keduanya adalah kuartal. Kemudian pada kolom kita masukkan tahun. Dan pada nilai kita masukkan keuntungan. Pada filter kita bisa masukkan nama toko. Sampai tahap ini sudah otomatis terbuat diagram seperti ini ya. Semoga teman-teman mudah untuk memahaminya ya, sekali lagi ya. Ini seperti materi sebelumnya, kita telah membahas tentang diagram. Kita bisa ubah, misalkan kita ubah tipe bagannya sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya. Oke, saya ubah dulu ke pengaturan default saja. Di sini saya ingin menampilkan angkanya seperti ini. Nah, pada diagram ini kita juga dapat memfilternya. Misalkan kita akan melihat penjualan pada toko 1. Di sini teman-teman juga dapat melihat baju pria pada kuartal 1 itu sangat minim sekali ya pada tahun 2020.
Di sini kita juga dapat memfilter tahunnya. Kita hanya menampilkan pada tahun 2020 misalkan. Juga produk bisa kita filter, misalkan kita ingin melihat baju pria. Sehingga akan muncul data seperti ini ya. Oke ya, sangat mudah sekali untuk dipahaminya ya. Semoga teman-teman mudah untuk memahaminya. Oke, dan inilah pivot chart dan pivot tabel ya. Saya review kembali untuk melakukan atau menggunakan pivot tabel ini. Yang pertama, teman-teman harus mempunyai database. Di sini masih database kecil ya, mungkin teman-teman mempunyai database yang sangat banyak, akan sangat mudah untuk melakukan analisa dengan pivot tabel seperti ini ya. Selanjutnya, setelah kita mempunyai database seperti ini, kita akan memilih kira-kira database kita itu perlu diagram atau tidak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman perlu diagram, berarti teman-teman pilihnya adalah pivot chart dan pivot tabel. Tapi jika teman-teman tidak memerlukannya, cukup untuk menggunakan pivot tabel. Dan inilah tutorial singkat ya tentang pivot tabel, pengenalan pivot tabel dan pivot chart pada Microsoft Excel. Saya rasa sangat mudah untuk dipahami ya. Namun ini sebenarnya masalah praktek. Semakin sering teman-teman mempraktekannya, semakin mudah untuk memahaminya dan semakin mudah untuk melakukan ini ya, insya Allah. Dan misalkan teman-teman mempunyai pertanyaan tentang pivot tabel dan pivot chart, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskan komentar di kolom komentar ya. Insya Allah Apodap akan menjawabnya. Dan saya sangat senang dapat membantu tentang pivot tabel dan pivot chart ini. Jangan lupa untuk menonton video sebelumnya agar lebih mudah untuk memahaminya. Dan mungkin sampai di sini dulu pengenalan dasar tentang pivot tabel dan pivot chart. Di video berikutnya kita akan membuat aplikasi sederhana ya. Kita masuk pada bagian ke-6, membuat aplikasi sederhana tentang materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, thanks for watching. See you next video and ciao.